Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Mendra dengan NIM 123490022. Di sini saya akan membahas hasil praktikum dari minggu kemarin, yaitu modul 2 pengoperasian dasar silinder, single acting dan double acting. Praktikum pneumatik. Tujuan praktikum yang pertama yaitu memahami prinsip kerja silinder, pneumatik, single acting dan double acting. Kedua, mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk menggunakan silinder single acting dan double acting. Yang ketiga, mempelajari cara membersihkan dan menggunakan aparatur pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Nah, di sini tujuannya yaitu ini. Dan selanjutnya pertanyaan kelima itu, apa itu silinder single acting double acting? Di sini saya sudah membuat jawabannya di PPT. Nah, pertama single acting itu yang pertama hanya membutuhkan satu jalur udara bertekanan. Yang kedua, biasanya dilengkapi dengan pegas internal atau gravitasi sebagai gaya balik. Yang ketiga, produksi lebih sederhana dan hemat ruangan. Kelebihannya yaitu pertama, hemat konsumsi udara. Yang kedua, lebih murah dan perawatan mudah. Yang ketiga, dan kekurangannya yaitu pertama, gaya balik terbatas pada pegas. Yang kedua, stroke panjang langkah relatif lebih pendek karena ada ruang bebas. Yang kedua, silinder double acting. Pertama, bukan dua jalur udara bertekanan satu untuk maju dan satu untuk mundur. Yang kedua, bisa menghasilkan gaya yang sama besar di dua arah. Yang ketiga, umumnya dipakai di aplikasi industri yang butuh tekanan presisi dan daya dorong lebih besar. Kelebihan dari double acting ini, silinder double acting ini yaitu lebih fleksibel, stroke bisa lebih panjang, mampu menggerakkan beban besar. Nah, kekurangan silinder double acting yaitu lebih boros udara, kedua memakai suplai tekanan. Yang kedua, biaya lebih tinggi dengan single acting. Nah, pertanyaannya, menurut kalian kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting dan double acting? Jawabannya itu sudah saya berikan di PPT ini. Kapan sebaiknya menggunakan single acting dan double acting? Pertama, single acting itu yang pertama aplikasinya ringan. Misalnya objektor, barang, penjepit, mendorongnya kecil. Yang kedua, sistem otomatisasi sederhana yang tidak butuh gaya balik besar. Jika ingin hemat energi dan lebih sedikit komponen. Nah, untuk double acting, yang pertama dibutuhkan dua arah, gerakannya berkontrol penuh. Kedua, beban yang dipindahkan besar. Yang ketiga, gerakan bolak-balik, sering dan butuh kecepatan. Dan yang terakhir, dipakai pada press, conveyor system, pick and place, hingga robotik. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara membersihkan silinder single dan double acting? Jawabannya juga ada di sini, yaitu bagaimana cara membersihkan silinder? Yang pertama, single acting itu pertama gunakan katup 3/2, 3/4, 2 posisi. Posisi on, udara masuk, piston terdorong maju. Posisi off, udara keluar melalui exhaust, pegas menarik piston mundur.
Bisa ditambah flow control untuk mengatur kecepatan piston. Double acting yaitu gunakan katup 4/2 atau 52, 4 atau 5 port, dua posisi. Posisi 1, udara masuk ke ruangan depan piston. Piston maju. Posisi 2, udara masuk ke ruang belakang piston. Piston mundur. Yang keempat, bisa diberi cushioning atau beredar untuk mengurangi hentakan di ujung langkah. Dan yang terakhir, kecepatan gerak bisa dikontrol dengan flow control valve di masing-masing jalur udara. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana dan dengan cara apa membuka pneumatik ke PLC? Nah, di sini juga saya sudah berikan jawabannya. Hubungan ini biasanya melalui sistem kendali otomatis. Yang pertama, input sensor PLC, limit switch, red switch atau proximity sensor dipasang pada silinder. Sensor memberi sinyal ke input PLC, misalnya 0.0, 0.1. PLC tahu posisi piston apakah sudah maju, mundur, atau di tengah. Output PLC solenoid valve. Output PLC misalnya Q 0.0 dan Q 0.1 terhubung recoil solenoid valve. Saat output aktif, solenoid bergeser spool valve, udara masuk ke silinder, piston bergerak. Jenis valve yang dipakai 3/2 valve untuk silinder single acting, 4/2 atau 5/2 valve untuk silinder double acting. Contoh skenario itu tekan tombol start, DB on, PLC mengaktifkan solenoid, silinder maju. Saat sensor mendeteksi posisi maju penuh, PLC bisa memicu aksi lain, misalnya clamp, conveyor. Dan yang terakhir, tekan tombol stop, DBO, PLC menghentikan solenoid, silinder kembali. Silinder single acting. Silinder single acting adalah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara pertengahan. Sama seperti yang saya bilang, seperti yang di PPT tadi. Gerakan maju keluar piston dilakukan oleh tekanan udara, stick, type. Gerakan balik mundur dikembalikan oleh pegas atau beban keluar, pull tape. Ciri utamanya yaitu pertama, lebih sederhana dan hemat udara dibandingkan double acting. Hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur didorong udara, sedangkan saat balik oleh pegas lebih lemah. Banyak digunakan untuk menjepit nekan atau mekanisme ejector. Nah, piston itu yang seperti ini. Nah, ini yang digambar seperti ini. Dan selanjutnya silinder double acting. Silinder double acting adalah aktuator pneumatik yang punya dua port udara bertekanan. Pertama, gerakan maju keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan. Yang kedua, gerakan balik mundur piston juga dilakukan oleh udara bertekanan, bukan pegas. Ciri utamanya yaitu yang pertama, gaya dorongan kuat di udara, arah maju dan mundur. Terus gerakan lebih stabil, cepat dan bisa diatur. Dan konsumsi udara lebih banyak dibandingkan single acting. Cocok untuk aplikasi yang
butuh gerakan bolak-balik terus menerus, misalnya silinder penggerak mekanik, pintu otomatis, atau sistem handling material. Kapan digunakannya single acting dan double acting? Single acting digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah dengan dorongan udara tekanan. Sementara gerakan baliknya dibantu oleh gas atau beban eksternal. Silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus seperti pada clamping, injecting, positioning, atau lifting ringan. Seperti contoh yang di bawah ini. Double acting dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan bolak-balik sama kuat di kedua arah karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston. Dari sini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil, dan bertenaga. Misalnya dalam handling material pintu otomatis mesin packing, user, dan sistem robotik pick and place. Nah, seperti ini. Dan yang cara pengoperasian single acting. Single acting, udara masuk melalui satu port untuk mendorong piston keluar saat suplai ditekan ke gas internal memulihkan piston ke posisi semula. Karena itu silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh satu arah. Ini contoh silinder satu arah. Pakai gini. Double acting, udara bertekanan dialirkan secara bergantian ke dua port. Jika udara masuk ke port depan, piston didorong maju. Jika udara masuk ke port belakang, piston terdorong mundur. Dengan begitu, silinder mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah gerakan. Nah, seperti ini double acting. Nah, ada dua pneumatic PLC. Bagian kiri tombol tekan PB diberi arus 24 volt. Power relay aktif sehingga menghubungkan arus ke solenoid Y. Solenoid ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder mendorong piston keluar. Bagian kanan, ketika tombol dilepas, arus terputus, solenoid mati atau kembali ke posisi semula dengan pegas udara keluar melalui port exhaust dengan piston kembali ke posisi awal karena pegas silinder. Nah, terima kasih. Dan yang selanjutnya yaitu leader flash. Program ini terdapat PB on dan off untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana hanya untuk memberikan output pada valve supaya bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatik. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasannya di video yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian seperti ini, seperti di PPT ini, ke CX program. Yaitu yang pertama yaitu kita ini. Kita klik yang new contact. Kita taruh di sini. Dan kita kasih angka 0,0.00. Kita enter.
enter, dan PB on. Oke. Dan selanjutnya kita kasih ini new close, taruh di sini dan kasih angka 0.01. Nah, PBO. Dan kita kasih ini harus. Dan kita kasih ini yang coil. Yang coilnya kita kasih angka 100.00. 100.00. Enter. Selanjutnya kita kasih ini lagi kontak, kita taruh di sini dan kasih angka 100.00. Angka 100.00. Enter. Nah, output false. Enter. Kasih. Nah, enter. Nah, seperti ini. Dari sini. Nah, baru hijau. Nah, seperti ini rangkaiannya. Rangkaian yang seperti yang di PPT. Untuk penjelasannya sudah saya taruh di Word. Nah, struktur programnya yaitu 0.00 PB on, push button on. Input berupa tombol tekan untuk menyalakan sistem. I 0.01 PB off, push button off. Input berupa tombol tekan untuk mematikan sistem. Dan Q 100.00 output valve. Output berupa aktuator, misalnya solenoid valve pada sistem pneumatik. Cara kerja ruang leader yaitu 1. Ketika PB on ditekan yang I 0.00 aktif. Arus logika mengalir dari kiri ke kanan. Kontak PB on itu menutup. Output coil Q 100.00. Output valve aktif. Karena ada kontak seal in atau latch 100.00 paralel dengan PB on, maka meskipun tombol PB on dilepas, output tetap aktif. Ketika PB off ditekan 0.01 aktif, yaitu kontak PB off dan TP NC normal close. Saat ditekan kontak ini membuka sehingga memutus arus logika. Akibatnya coil Q 100.00 output valve mati. Kontak seal in juga ikut mati sehingga sistem benar-benar off sampai PB on ditekan lagi. Fungsi program yaitu program ini adalah rangkaian latch self-holding circuit menggunakan PLC. PB on berfungsi untuk menyalakan output mengaktifkan valve. PB off berfungsi untuk mematikan output mematikan valve. Output tetap menyala meskipun PB on dilepas sampai PB off ditekan. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.